Selamat pagi Indonesia, pagi ini sudah kami siapkan berita teraktual dan terpercaya. Bersama saya Anissa. Dan saya Muhammad Irfan. Dan inilah Selamat Pagi Indonesiaku. Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan Perpres nomor 84 tahun 2022. IAIN Batu Sangkar resmi menjadi UIN Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Jumat 10 Juni 2022, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar resmi beralih status menjadi Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Kabar bahagia ini disambut penuh sukacita oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan karyawan. Baiklah, di sini saya bersama salah satu mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Boleh perkenalkan namanya siapa? Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Rindi Ramadhani dari jurusan Pemikiran Politik Islam. Baik, di sini saya akan menanyakan bagaimana pendapat Rindi tentang beralihnya status IAIN Batu Sangkar menjadi UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pertama, tentunya ini merupakan sebuah kabar yang bahagia ya bagi semua warga IAIN Batu Sangkar, dosen, mahasiswa, bahkan sampai ke penjaga kantinnya. Barangkali ini merupakan sebuah kabar yang sangat-sangat berbahagia. Dan tentunya ketika penjelmaan status itu telah kita dengar secara bersama, tentunya ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita bersama, karena pada saat ini berarti setidaknya sudah ada 3 universitas Islam di Sumatera Barat, dan tentunya dengan branding kita sebagai universitas akan membuat mahasiswa-mahasiswa di luar yang barangkali belum pernah mendengar UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar sebelum ini akan menjadi lebih tertarik karena statusnya sudah universitas. Artinya apa? Peluang itu akan semakin besar, dan kita sebagai mahasiswa juga nantinya juga akan mempunyai kesempatan-kesempatan yang cukup luar biasa ketika kita ingin tamat, ketika kita telah tamat dari universitas, terutama UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, dari beberapa yang dijelaskan tadi, bagaimana harapan kedepannya untuk UIN Mahmud Yunus ini? Ya, awal-awal ini tentu perubahan alih status ini menjadi PR bagi kita bersama, karena ada banyak sekali hal yang perlu untuk diperbaiki, mulai barangkali dari infrastruktur atau suprastruktur, atau dengan kata lain dari segi sumber daya manusianya juga penting sekali untuk diperbaiki. Dan saya kira untuk harapan kedepannya tentu UIN Mahmud Yunus akan mampu bersaing secara nasional, bahkan bukan hanya secara nasional, tetapi lebih daripada itu kita mampu menjadi universitas mancanegara yang terkenal di seluruh dunia akan nilai-nilai keislamannya. Dan yang lebih penting daripada itu bukan hanya pada soal nilai-nilai Islam saja, tetapi kita juga ahli di bidang-bidang umum, karena nantinya akan ada jurusan kedokteran, mesin dan lain sebagainya. Dan tentunya walaupun sedemikian banyaknya jurusan-jurusan umum tersebut, kita tetap dilandasi dengan nilai-nilai Islami, dan saya kira itu yang menjadi keunggulan kita atau keunikan kita dibandingkan dengan universitas pada umumnya. Berita selanjutnya datang dari mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam yang sukses melaksanakan pameran foto untuk pertama kalinya. Baiklah, saya sudah berada di samping panitia penyelenggara acara dengan saudara. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Asyidik, biasa dipanggil Irsyad, dari jurusan KPI Angkatan 20. Baik. Acara ini sudah berlangsung dari tanggal berapa aja, Irsyad? Acara ini dimulai pada tanggal 27 Juli kemarin dan akan berlangsung hingga tanggal 27 Juni kemarin dan akan berlangsung hingga tanggal 1 Juli besok, insyaallah. Jadi untuk tujuan dan harapan Irsyad ke depannya gimana? Tujuan dari acara ini, ya. Tujuan dari acara ini yang pertama sekali yaitu ini merupakan tugas UAS dari mahasiswa KPI pada mata kuliah fotografi, dengan tujuan ataupun harapannya ini mampu menjadi wadah aspirasi atau wadah
apresiasi terhadap karya-karya yang sudah dibuat oleh mahasiswa KPI. Ini tuh. Duh, mau belanja lagi bokeh. Shopee. Yo, pakai SPay Letter. Yo, pakai SPay Letter. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Yo, pakai SPay Letter. Yo, pakai SPay Letter. Yo, pakai SPay Letter. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Gratis ongkir se-Indonesia. Bu, ya. Kopi 1. Nih, biar melek. Kemanisan, malah ngantuk. Kopinya udah nyampur gula. Nyampur kopi dan gula itu di gelas, bukan di saset. Sejatinya kopi, gulanya terpisah. Manisnya bisa diatur. Dari racikan warisan, hasilkan kopi tubruk sejati. Rasa tubruknya mantap. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Marah-marah masih ditungguin, tau gak? Emang gue doang ya? Kalau capek pokoknya pengen marah-marah. Gue capek gue. Rambut kamu kali yang capek. Rambut capek? Iya, rambut kamu perlu di-charge tuh. Baru dari Pantene. Emangnya lu pikir gue belum sampoan? Tiap pagi sampoan, emang masih aja begini gue. Shampoan aja nggak cukup. Terus gimana dong? Oke, jangan dipotong ya. Habis shampooan, charge penuh rambutmu dengan Profi Blends dan Biotin dari Miracle Hair Suplemen baru. Suplemen rambut yang menutrisi hingga 2 kali. Rambut ke-charge. Aku ke-charge. Aduh, maaf. Waduh. Gak apa-apa, masa rambut ke-charge gini marah-marah? Cuma sampoan doang, jangan ngadi-ngadi deh. Charge pakai Miracle Hair Suplemen baru. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit dalam beberapa hari terakhir. Cahyo kabarnya menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 11:10 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat. Kami kaget beliau wafat meskipun sudah tahu memang akan wafat karena setiap orang akan wafat, kita pun akan wafat. Tapi ditinggal beliau secara tiba-tiba, merasa sangat terpukul, sedih, tetapi kami menerima karena kita yakin inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita ini ada karena Allah, oleh Allah, untuk Allah, dan oleh Allah juga. Nanti kita dipanggil pada waktu yang ditentukan. Sempat jenguk Pak? Saya sempat jenguk kira-kira seminggu yang lalu. Memang sudah tidak bisa berkomunikasi karena dokter menyarankan agar istirahat, tidak diganggu. Tapi saya ada dekat beliau waktu itu, cuma tidak ngomong, tidak berkomunikasi. Pak Cahyokumolo itu ada orang yang sangat teliti dalam bekerja, tenang dan bersahabat, tetapi selalu tepat, sehingga selalu well prepared gitu ya, untuk menyiapkan kalau ada rapat pasti ada bahan yang jelas, kemudian ada tujuan yang jelas, lalu ada alternatif keputusan. Nah itu Pak Cahyo. Sepanjang perjalanan karirnya sebagai politikus Indonesia, Cahyo sempat menjabat sebagai Sekjen PDIP pada 2014 silam. Namun, Cahyo memutuskan untuk mundur dari jabatan tersebut setelah dipilih oleh Presiden Joko Widodo masuk dalam Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, Rusia, Kamis 30 Juni 2022. Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan jika ia siap menjadi jembatan komunikasi antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky
dan Putin agar kedua pihak mencapai perdamaian. Sementara itu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Kamis 30 Juni berkunjung ke Uni Emirat Arab untuk mempererat kerjasama pertahanan. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo dan Menteri Pertahanan UEA Muhammad Ahmed Al-Boardi menandatangani protokol kerjasama pengembangan industri pertahanan di Kementerian Pertahanan UEA. Protokol kerjasama pengembangan industri pertahanan ini bertujuan untuk menyediakan jalan ke depan untuk memajukan dan mengembangkan kerjasama bilateral di bidang industri pertahanan antara kedua belah pihak. WIB, coba cek Tokopedia, tanggal 25 sampai akhir bulan. Banyak diskon bebas ongkir dan bisa bayar di tempat. Semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Dari Sarimi, cek! Dari aromanya sudah menggoda. Gurihnya nikmat luar biasa. Nikmatnya emang bikin goyang. Ciki teman kita yang paling disuka. Hey, Ciki kesukaan kita semua. Asik rasanya boleh dicoba. Saya suka Ciki, kamu suka Ciki. Ciki kesukaan kita semua. Jahe merah, ya AMH. AMH jahe merah, minuman herbal. Oh, AMH herbal dengan habatus sauda. Jahe merah, AMH dah ahlinya minuman herbal. 99 Shopee Pipi ada 99. Shopee Super Shopping Day ada 99. Di Shopee Pipi ada gratis ongkir ekstra. Juga ada late back sale, ingat 99. Di Shopee Pipi ada 99. Shopee Super Shopping Day ada 99. Di Shopee Pipi ada 99. Shopee Super Shopping Day. Nah pemirsa, di segmen kali ini kami akan menyajikan berita-berita terhangat di Indonesia sepekan ini dalam Indonesia's Update. Informasi yang pertama, kabar bahagia untuk para pejuang instansi. Tahun ini pemerintah kembali membuka formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mahfud MD mengatakan, tahun ini rekrutmen yang dibuka hanya difokuskan pada seleksi PPPK guru dan tenaga kesehatan. Keputusan itu diambil usai bercermin dari kebijakan yang diimplementasikan oleh beberapa negara maju, yang mana jumlah PNS-nya lebih sedikit sementara PPPK lebih banyak. Selain itu, alasan tahun ini tak dibuka formasi CPNS karena pelaksanaannya relatif membutuhkan waktu yang lebih lama ketimbang PPPK, sehingga khawatir tak akan selesai tepat waktu. Informasi yang kedua, mulai tanggal 1 Juli tahun 2022, pemerintah mulai menerapkan uji coba pembelian BBM bersubsidi
jenis Pertalite dan solar lewat aplikasi My Pertamina. Namun, menjelang regulasi tersebut, aplikasi My Pertamina justru dinilai belum efektif dan tepat guna. Pakar Keamanan Cyber Indonesia Dr. Pertama Dahlian Persadaha mengungkap beberapa keresahan yang masyarakat rasakan menilik kebijakan tersebut. Berdasarkan pengamatannya, masyarakat mulai merasakan keresahan dan banyak kendala terhadap aplikasi My Pertamina dalam beberapa waktu terakhir, jelang diberlakukannya pada tanggal 1 Juli tahun 2022. Informasi yang ketiga, film Ranah 3 Warna akan tayang di bioskop pada 30 Juni 2022. Film ini mengangkat kisah tentang merantau, keberagaman, dan juga membahas tentang quarter life crisis. Film Ranah 3 Warna diadaptasi dari novel laris karya Ahmad Fuadi. Film ini berfokus pada perjuangan Ali Fikri yang berusia 19 tahun yang diperankan oleh Arbani Aziz. Dirinya adalah anak kampung dari pinggir Danau Maninjau yang ingin mengikuti idolanya B.J. Habibie, belajar dan merantau jauh sampai ujung dunia. Sabar itu bukan pasif, tapi aktif. Aktif mencari solusi, aktif pantang menyerah. Informasi yang keempat, aktor muda Maxime Bauthier mendadak menjadi perbincangan di media sosial Twitter lantaran debut film Hollywoodnya. Tak tanggung-tanggung ia bermain bersama dengan dua aktor Hollywood kawakan, Julia Roberts dan George Clooney. Seperti yang dilihat dari salah satu akun Twitter, Maxime Bauthier bermain dalam film berjudul Ticket to Paradise. Aku mau sarapan lengkap. Cobain nih, minumnya Milo, makannya Nestum. Kombinasi aktif dan smart untuk energi aktif setiap hari. Ayo, sarapan Milo dan Nestum pagi ini. Ayo, teruslah melangkah dengan hidup baru. Bersih bersama. Wings mendukung UNICEF menjalankan program air bersih dan sanitasi serta mengajak masyarakat untuk memulai kebiasaan baru dan sehat. Cuci, biasakan bersih dengan air jernih. Alam pun ikut berseri. Mandi, 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 cuci, cuci, cuci. Biasakan hidup bersih dengan air jernih. Semesta ikut berseri. Mari biasakan hidup bersih. Sehat di diri, berseri di hati. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa jaga kesehatan mulut. Mulut adalah salah satu jalan masuk kuman ke dalam tubuh. Bersihkan mulut secara menyeluruh, gunakan obat kumur antiseptik 2 kali sehari setelah sikat gigi untuk kurangi 99,9% kuman. Jaga kesehatan mulut untuk jaga kesehatan Anda. Wafer keju biasa, mana berasa? Ini nih, super keju. Wafer keju dengan krim 2 rasa. Hah? Krimnya 2 rasa? Iya, cobain super keju, keju coklat. Keju coklat, keju lagi. Ada juga super keju, keju susu. Keju susu, keju lagi. Krim 2 rasanya lebih berasa. Keju coklat, keju lagi. Keju susu, keju lagi. Super keju, wafer keju 2 rasa, lebih berasa. Baiklah pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Tetap saksikan Selamat Pagi Indonesiaku. Kami segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.